Latar belakang berakhirnya Perang Dingin yaitu ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, yaitu dengan terbaginya Uni Soviet ini menjadi 6 negara bagian. Dan juga ada 5 aspek lain yang mempengaruhi berakhirnya Perang Dingin ini. Yaitu aspek yang pertama, ada reformasi Gorbachev pada tahun 1985. Ada seorang sekretaris jenderal Partai Komunis yang bernama Mikhail Gorbachev. Dia ini berusaha untuk mereformasi Uni Soviet agar menjadi lebih demokratis yang nantinya akan berakibat Uni Soviet ini menjadi 16 negara yang berbeda. Dan yang kedua itu ada kegagalan ekonomi Rusia. Pada tahun 1980-an, Rusia mengalami kegagalan ekonomi karena penurunan harga minyak yang sangat drastis. Dan poin yang ketiga yaitu adanya perang di Afghanistan pada tahun 1979 hingga 1989. Nah, antara perang ini Afghanistan dan juga Mujahidin Arab dan juga para penyusup Arab Afgan lainnya. Uni Soviet berusaha membantu, namun di sisi lain ada Amerika Serikat yang juga membantu lawan lainnya agar dengan tujuan tunggal agar mengalahkan Uni Soviet dalam perang ini. Pada poin keempat dijelaskan bahwa adanya konflik di berbagai belahan dunia yang menyebabkan adanya dua blok, yaitu blok barat dan blok timur, yang dimana menyeret Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada poin kelima, adanya komunikasi lebih cair antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang menyebabkan adanya perjanjian nuklir, adanya perjanjian mengenai pembatasan persenjataan strategis, adanya perjanjian mengenai pembatasan persenjataan perang, dan di mana di sini tentara Uni Soviet ditarik mundur. Hal itu menyebabkan runtuhnya Uni Soviet dan munculnya kekuatan tunggal yaitu pada Amerika Serikat. Di sini kami akan menjelaskan dampak berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1991. Dampak berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1991 ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet. Keruntuhan Uni Soviet ini mengakibatkan perubahan geopolitik di berbagai kawasan, khususnya di Eropa. Begitu pula dengan politik global di mana Amerika Serikat kemudian dianggap menjadi pemenang dengan ideologi liberalisme demokrasinya. Dampak berakhirnya Perang Dingin ini juga membuat sistem politik dunia yang awalnya bipolar kemudian berubah menjadi unipolar. Uni Soviet runtuh dan terpecah menjadi beberapa negara, di mana Rusia mewarisi sistem pemerintahan dan kekuatan Uni Soviet yang masih tersisa. Sedangkan negara-negara bekas reruntuhan Uni Soviet memisahkan bagian negara-negara baru yang merdeka seperti Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Latvia, Georgia, Estonia, dan 30 negara lainnya. Nah, 36 negara pecahan Uni Soviet ini umumnya berada di kawasan Eropa Timur. Semua negara-negara pecahan Uni Soviet ini melepaskan diri dari komunisme sebagai akibat dari terjadinya pergantian rezim-rezim komunis dengan rezim-rezim demokratis. Walaupun demikian, negara Rusia ini masih memiliki peran yang cukup besar terhadap negara-negara tersebut. Dan dengan keberadaan negara-negara pecahan Uni Soviet ini menambah jumlah negara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga. Selanjutnya munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan tunggal. Amerika Serikat sejak berakhirnya Perang Dingin telah menjadi kekuatan tunggal dominan di dunia. Lantas, bagaimana Amerika Serikat menjadi kekuatan tunggal? Nah, munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan tunggal merupakan proses panjang yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk diantaranya adalah adanya kekuatan ekonomi. Amerika Serikat sejak awal abad 20 telah menunjukkan potensinya sebagai kekuatan besar dengan adanya pertumbuhan ekonomi dan industri yang pesat, seperti jaringan kereta api yang luas, pertambangan, dan pabrik-pabrik berskala besar di timur laut dan barat tengah menjadikan Amerika Serikat sebagai industri yang unggul. Selain itu, Amerika Serikat juga memiliki ekonomi terbesar di dunia, dengan produk domestik bruto yang jauh lebih besar dibandingkan dengan negara lainnya. Hal ini memungkinkan Amerika Serikat untuk mempengaruhi perdagangan global, memberikan bantuan keuangan, dan mendukung sekutunya. Selanjutnya adanya kekuatan militer. Amerika Serikat memiliki militer terkuat di dunia, dengan anggaran pertahanan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan negara lainnya. Ini memungkinkan Amerika Serikat untuk melakukan intervensi militer ke berbagai belahan dunia, mempertahankan sekutunya, dan menjaga keamanan maritim. Selanjutnya, kekuatan politik. Amerika Serikat memiliki sistem politik yang stabil dan demokratis. Hal ini memberikan legitimasi internasional dan menarik negara lain untuk bermitra.
Selain itu, Amerika Serikat memiliki pengaruh besar terhadap organisasi internasional seperti PBB dan NATO. Selanjutnya adanya kekuatan budaya. Amerika Serikat memiliki budaya terkuat dan besar di dunia dengan film, musik, dan teknologi yang digemari di berbagai negara. Hal ini memungkinkan Amerika Serikat untuk menyebarkan nilai-nilai dan mempertahankan pengaruhnya secara global. Jadi, faktor lain yang mendorong Amerika Serikat menjadi kekuatan tunggal yang pertama adalah Perang Dunia II, di mana Amerika Serikat muncul sebagai pemenang dalam Perang Dunia II dengan ekonomi yang kuat dan infrastruktur yang utuh. Ini memberikan Amerika Serikat posisi strategis untuk memimpin dunia pasca perang. Yang kedua, runtuhnya Uni Soviet. Dengan berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet menjadikan Amerika Serikat satu-satunya negara adidaya di dunia. Ini memberikan Amerika Serikat kebebasan yang lebih besar untuk membentuk kebijakan luar negeri dan mengatur tatanan dunia. Yang ketiga adalah globalisasi, di mana globalisasi memperkuat pengaruh Amerika Serikat dengan memperluas perdagangan, investasi, dan juga aliran informasi. Ini memungkinkan Amerika Serikat untuk menyebarkan pengaruhnya secara global dan memperkuat posisinya sebagai kekuatan dominan. Selanjutnya ada implikasi kemunculan Amerika Serikat sebagai kekuatan tunggal. Yang pertama ada ketergantungan global, di mana negara-negara lain menjadi bergantung kepada Amerika Serikat untuk keamanan, bantuan ekonomi, dan akses ke pasar global. Yang kedua ada dominasi politik, di mana Amerika Serikat ini tuh mempunyai pengaruh yang besar terhadap kebijakan global. Hal ini tuh menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakpuasan oleh negara-negara lain. Yang ketiga itu ada dominasi potensial, di mana kekuasaan tunggal ini memicu berbagai konflik dan berbagai tantangan yang dari negara lain yang memiliki perasaan terancam terhadap Amerika tersebut.